Oke, halo, selamat siang Sobat Genvest. Kita kembali lagi di Klinik Saham, tentunya bersama saya Andrian dan partner saya di sini ada Mas Mino yang akan menemani siang hari kamu ya. Biar puasa-puasa nggak lesu, nggak ngantuk. Mari kita ngobrol market, walaupun marketnya sendiri memang belakangan ini agak lesu nih. Ya tapi mungkin nanti kita akan bahas hal yang menarik ya. Siapa tahu momen koreksinya market bisa jadi momentum nih buat kamu untuk mendapatkan cuan juga nantinya. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Apa kabarnya nih dari sesi 1 di hari ini ya? Ini market masih merah membara nih nampaknya nih ya. Gimana Mas sesi 1? Ya, jadi tadi memang di sesi 1 ya IHSG masih mengalami koreksi tepatnya 54 poin ya atau 0,75% dengan nilai transaksi ini ada di 5,42 triliun ya. Nah, dari sisi sektoral sendiri yang menjadi pemberat ya, ini masih dua sektor langganan ya belakangan. Ada sektor keuangan 1,22%, transportasi terkoreksi 0,83% ya. Plus juga ada properti yang turun 0,76%. Nah, itu secara umum ya statistik di market. Kalau dari sisi sektoral yang positif ini ada 3 ya. Ini semuanya kaitannya dengan harga komoditas ya, seperti yang kita bicarakan tadi di BTS. Jadi teman-teman jangan lupa ikuti BTS setiap hari di harus jam dong, 8. biar nggak ketinggalan info cuan dari kita nih. Ya, jadi dari sisi sektoral yang positif itu ada sektor bahan baku ya menguat 0,27%, kemudian energi ini menguat 0,71% gitu. Plus sebenarnya ada satu lagi sektor kesehatan tapi ini tidak berkaitan dengan komoditas. Jadi kurang lebih itu, Andre. Iya, market kenapa juga masih pressure ya dari banking ya Mas Mino ya, financial masih berlangsung ya. Jadi itu ya kalau teman-teman kepo kenapa market belakangan ini udah mungkin mau seminggu nih, kalau misalnya besok Kamis Jumat masih merah berarti seminggu full ini ada koreksi. Tapi harapannya mungkin besok udah mulai mereda ya. Oke, silakan jika ada pertanyaan boleh disampaikan aja teman-teman. Kita bisa langsung ke Q&A nih. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Dari Sobat Genvest, Sugar Sneakers nih, harga emas kan udah naik terus nih, gimana prospek saham-sahamnya ya? Gimana nih Mas Vino, harga emas memang belakangan nih rekor terus ya, rally terus mengalami kenaikan. Bahkan kalau dalam jangka panjang ya, ini harga emas diprediksi masih akan lanjut. Sorry, saya agak batuk jadi. Iya, biasa nih ada tanda agak kepelan. Butuh es buah nih kayaknya. Oke. Ya, jadi dengan adanya potensi pemangkasan suku bunga ya, ini harga emas diprediksi masih akan lanjut naik ya dalam medium term, long term lah boleh dibilang, karena pemangkasan suku bunga itu tidak hanya tahun ini ya di semester kedua, tapi juga di tahun depan dan tahun setelahnya atau sampai dengan tahun 2026. Jadi bisa dibayangkan potensi kenaikan harga emas itu masih cukup panjang. Cuma sayangnya memang kalau kita lihat ya dari sisi emitennya itu boleh dibilang masih agak lagging ya, Andre. Jadi mungkin ini kesempatan juga ya buat teman-teman untuk memanfaatkan momen kenaikan harga emas untuk masuk di saham-saham yang berkaitan dengan komoditas ini gitu. Oke. Ya. Jadi seperti itu ya, memang kenaikan harga emas ini masih rally. Terakhir harganya udah di level berapa nih Mas Mino ya? Ya pokoknya lumayan ya, rally cukup tinggi. Dan kalau kita perhatikan beberapa emiten seperti Antam kemarin rally ya. Antam itu kemarin kenaikannya sampai hampir 4% teman-teman ya. Dan kalau secara teknikal cukup menarik juga sebenarnya ya, karena mantulnya pas di area trend support nih ya. Jadi untuk short term trading ya, dengan adanya katalis dari kenaikan harga emas ini, emiten justru menarik nih diperhatikan ya. Pertama untuk Antam tadi ini menarik sebenarnya selama dia belum patah keluar dari tren itu di support sekitar 1580 ya bawahnya. Lalu apalagi ya, MDKA gitu ya. MDKA kalau kita coba cek
Ya, untuk MDKA sendiri, sebentar nih sinyalnya kayaknya lagi lesu juga ya. Nunggu berbuka nih kayaknya, jadi oke. Untuk MDKA kemarin juga 2 hari terakhir nih ada rally atau kenaikan ya, namun memang secara tren ini belum membaik ya. Tapi menarik banget nih kalau MDKA, kita tunggu dia bisa breakout di level 2420 ke atas ya. Itu menjadi area resist yang masih di break untuk keluar daripada sideways-nya ya, karena jika berhasil break ini ada peluang upside yang menarik nih ya, bisa sampai ke level 2600 secara swingnya. Kemudian BRMS ya, kita emitennya coba kita beralih ke BRMS. Nah, BRMS juga nampaknya juga menunggu untuk momentum untuk konfirmasi breakout-nya ya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ini juga menarik ya jika kuat di atas level 156 ya, 157 lah at least ya. Ini ada potensi untuk harga bisa achieve ke 165. So far ini coba kuatkan dulu nih pondasi dari titik higher low. Jadi saya rasa BRMS ini cukup menarik juga jika dia mampu untuk breakout ya. Jadi dari volume juga masih menarik, jadi mungkin teman-teman bisa pantau dulu aja emiten emas ini untuk short term frame ya. Ingat catalyst juga masih cukup bagus seperti itu ya. Oke, mungkin kita lihat ada pertanyaan kedua nih terkait dengan TPIA ya. Nah ini TPIA masih naik, kira-kira targetnya ke berapa dan ada apa sih sebenarnya dengan TPIA? Jadi TPIA ini memang cukup menarik ya movement ya, karena masih cukup strong pergerakannya. Per detik ini ya, kalau kita lihat TPIA ini masih menunjukkan penguatannya di 4% ya. Ini cukup angka yang fantastis ya. Ada di level 6.725, apakah bisa ke 7.000 ya? Hopefully ya bisa ke 7.000 ya. Kalau lihat secara trennya emang belakangnya cukup bullish ya, Mas Mino ya, dan sudah breakout dari resist di sekitar level 6.200-nya nih teman-teman ya. Dan buat yang mungkin udah hold ya di 2-3 hari lalu ya, itu mungkin bisa sell out strength ya, tentu karena mengingat ada peluang koreksi ya tentunya pasti jika harga terlihat ini kenaikannya kalau udah mulai nggak bertenaga nih, jadi harap diwaspadai. Kalau dari segi newsnya sendiri memang rilis atau result dari TPIA ini mungkin direspon positif oleh market ya, karena TPIA ini berhasil menekan kerugiannya nih Mas Wino ya. Jadi yang sebelumnya ini ada kerugian ya, tapi berhasil ditekan untuk periode yang terbaru ini di rilis kemarin itu kalau tidak salah sampai 77% ya untuk penyusutan ruginya teman-teman ya, dan itu direspon oleh market ya, sehingga dalam mungkin 2-3 hari ke belakang TPIA ini rally-nya cukup bagus ya, seperti itu. Tren masih bullish ya, tapi waspadai ya teman-teman, siap-siap TP ya, jadi saya on strength dulu aja seperti itu karena khawatir akan ada momentum koreksi berikutnya. Ya targetnya mungkin ke 7.000 ya, untuk TPI harapannya ya 7.000 mungkin bisa akan achieve ya, nanti akan coba di break kembali level 7.000 tersebut. Terkait dengan banking kali ya Andre, jadi itu banking kenapa sih turun terus, dan kira-kira bisa nggak nih kita udah mulai cicil ya terutama untuk teman-teman yang mau invest. Iya, ngomongin saham banking, ini jadi pertanyaan banyak orang ya dalam beberapa hari terakhir, karena penurunannya memang mungkin agak sedikit mengagetkan ya. Dan kenapa turun gitu ya, kenapa kok koreksi belakangan ini ya. Jadi koreksinya atau penurunnya harga saham big banks ini kalau menurut kami ya, mengingat juga teman-teman kalau coba cek beberapa waktu ke belakang ya, saat banking pada rally dan kemarin juga udah selesai juga kan ya pembagian dividen ya. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang investor yang telah beli saham banking tersebut udah dapat capital gain lumayan, dapat dividen, biasanya untuk apa? Langsung TP gitu ya. Jadi kita lihat juga dari asing ini berbondong-bondong keluar ya, dan tentunya ini menjadi pressure yang cukup berasa juga di mana, karena ketika asing keluar kan nominal pun juga nggak kecil seperti itu ya. Jadi dengan momentum rally sudah selesai dan dividen selesai, saya rasa pun juga sudah cukup wajar ya jika banking ini ada koreksi. Dan mengingat juga minggu depan kita udah masuki libur lebaran ya, libur panjang ya, jadi market ini off ya selama seminggu ya. Jadi momentum TP ini juga relate ya dengan adanya libur panjang yang sebentar lagi akan tiba ya. Dan hari ini hari terakhir ya untuk bisa untuk settlement di Jumat ya. Iya.
Seperti itu ya. Tapi kalau bicara bakal pulih gimana nih Mas Mino ya? Ya, kalau soal pulih sih sebenarnya ya kalau emiten-emiten perbankan ya, ini biasanya sih reboundnya cukup cepat ya. Jadi, tidak perlu waktu lama lah ya. Tidak perlu waktu lama. Jadi sebenarnya ini kesempatan ya untuk teman-teman yang mau beli di saham. Iya, jadi ya. Buat teman-teman yang mungkin punya target jangka panjang atau investing, momen seperti ini ya, dikala dapat diskon yang lumayan, ini bisa dimulai cicil secara bertahap. Tapi kalau ingin secara trading jangka pendek, mungkin wait and see dulu ya. Kita sampai tunggu sinyal adanya pembalikan seperti itu ya. Tapi betul yang dikatakan Mas Mino ya, dan saya pun juga melihat secara by experience juga saya ingetin bahwa saham banking seperti itu biasanya nggak butuh waktu lama sih untuk kembali recovery di market gitu ya. Jadi momentum nih bisa dipantau level-level supportnya. Tins ya, ini lagi rame nih ya teman-teman. Mungkin Sobat Gempes juga udah update berita di mana-mana ya terkait dengan skandal korupsi dengan nilai yang fantastis ya. Nilai ekspektasi kerugian ya itu sampai 271 triliun. Itu duit segitu kalau Mas Mino punya mau beli apa nih Mas Mino? Yang jelas sih karena ini bulan puasa ya, sebagian gue sedekahin lah ke anak yatim. Wah, luar biasa ya. luar biasa. Kan tadi pertanyaannya kalau punya duit segitu kan, iya. Bukan duit korupsi segitu gitu. Jadi iya. Tentunya sesuatu asumsi sesuatu yang halal kita salurkan ke hal yang halal. 271 T ya, itu luar biasa. Nggak habis-habis itu. Buat beli saham itu kayaknya indeks bisa sampai ke 20.000 gitu. Oke, kita mungkin jadi ke secara teknikal ya. Hari ini ada koreksi, dan koreksi ini kalau menurut saya pribadi sih secara short term taking profit momentum ya, karena kenaikan kemarin ini cukup fantastis. Kemarin naik itu sampai 13% teman-teman untuk Tins ya. Jadi kalau secara teknikal pun juga kenaikan kemarin itu telah menyentuh area resistnya juga. Jadi ini cukup logik ya, adanya short term momentum untuk asset taking profit, dan mungkin target supportnya saya teman pantau itu nextnya di level 860 ya, kemudian di level 820 jika ada penurunan lanjutan seperti itu ya. Oke, itu untuk Tins, mungkin WNC dulu ya teman-teman. Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Semoga insight-insight yang kita sampaikan bermanfaat buat teman-teman ya. Dan sorry banget nih kalau episode kali ini ada sedikit kurang maksimal ya teman-teman ya. Tapi tentunya semoga bermanfaat, dan thank you banget yang udah hadir dan join ya. Kami mengucapkan selamat liburan ya, selamat mudik buat teman-teman yang ingin pulang kampung, tetap safety, tetap semangat berpuasanya ya, sampai jumpa di hari kemenangan pastinya nanti ya. Sampai jumpa lagi nanti, ketemu abis liburan panjang, ketemu kita lagi ya. Thank you teman-teman semua, saya Andri dan Mas Mino pamit undur diri. Thank you semua. Thank you semua, sorry ini lagi batuk-batuk. Bye-bye.